Berlatihlah untuk bertanding. Dalam hidup kekristenan, kita menghadapi banyak sekali masalah. Kita harus tetap kuat untuk menghadapinya. Karena dalam Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan adalah penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia atau iblis. Kita harus menghadapinya dengan sukacita, karena pengujian itu akan membuat kita semakin kuat, semakin giat, dan tekun mendekat kepada Tuhan. Iman kita akan menjadi dewasa apabila sudah diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan. Yakobus mengatakan bahwa aneka pencobaan itu adalah ujian terhadap iman kita. Tuhan bisa melihat kesungguhan iman kita melalui kesulitan yang kita hadapi, bukan karena Allah marah kepada kita. Supaya kita siap dalam menghadapi segala pencobaan, maka kita haruslah mempersiapkan diri. Kita harus terus melatih iman kita, bertekun dalam membaca dan mendengar firman Tuhan. Sudahkah hal ini kita lakukan? Pisau haruslah diasah supaya tajam dan harus digunakan untuk membuktikan ketajamannya. Seorang anak haruslah belajar, karena ada saatnya ia harus menghadapi ujian untuk kenaikan tingkat. Atlet terus berlatih dan berlatih. Ia harus mempersiapkan diri untuk suatu pertandingan, yang mana akan membuktikan bahwa ia layak menjadi juara. Hal itu menggambarkan bahwa kita harus siapkan iman kita. Karena akan ada ujian yang akan kita hadapi, kita terus berlatih, tapi jika tidak diuji, maka kita tidak akan tahu hasil dari latihan kita selama ini dan menjadi sia-sia. Yesus pun mengalaminya. Sebelum ia memulai pelayanannya, ia melalui pencobaan di padang gurun oleh iblis. Semua pencobaan itu dapat dilaluinya dengan mengatakan, "Ada tertulis." Hal ini membuktikan bahwa semua pencobaan dapat kita lalui jika kita tahu dan paham akan isi Alkitab, sehingga kita bisa menghadapi dengan firman-Nya. Apakah kita sudah meluangkan waktu kita setiap hari untuk mendengar dan membaca firman-Nya? Mari kita lakukan supaya kita menjadi siap dan berhasil melalui ujian dalam kehidupan kita. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Kita merenungkan firman, kita memikirkannya, lalu menerapkan dalam hidup kita. Karena dengan melakukan kehendak Bapa, berarti kita sudah makan makanan kita yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi semua ujian di depan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.